Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. واعلم أنه لا يصلح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح ويصير قربة من حيث إن للوسائل حكم المقاصد كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبإتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Kemarin saya sedang menjelaskan tentang sunnah-sunnah, yang mana sunnah ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui untuk menjadi keuntungan dan banyaknya Allah berikan anugerah pahala dan fadilah dalam diri kita dan pahala-pahala kita. Nah, di antaranya kemarin dalam doa qunut bahwa selanjutnya keterangan tentang doa qunut adalah ketika kita berdoa bagaimana kita cara mengangkatnya. Kita angkat tangan kita boleh dengan dua cara, baik al-saqahuma atau tafriqahuma, baik dia dempetin begini boleh, dia renggangin juga boleh. Nah, itu boleh caranya ya. Tetap matanya melihat, ketika dia rapetin tangannya dia ngelihat matanya ke tangan, ketika dia renggangin maka dia ngelihatnya tepat ke tempat sujud. Nah, kemudian setelah selesai dari doa qunut, tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi mengusap mukanya. Jadi habis doa qunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terus makmum bilang amin. Nah, langsung turun. Kenapa? Yang pertama itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata ulama, farqan lima fil kharij, untuk membedakan antara doa yang ada di dalam solat dengan doa yang di luar solat. Kalau doa di luar solat kita selesai, alhamdulillah kita ngusapin, kita usap muka kita, masa wajhahu biyadaih katanya. Nabi kalau selesai doa di luar solat, Nabi usap mukanya dengan kedua tangannya ya, atau salah satu tangannya. Nah, kalau di dalam solat, maka dalam doa qunut Nabi tidak mengusap muka ya, untuk membedakan antara doa yang di dalam solat yaitu doa qunut dan doa yang di luar solat. Nah, itu di antara an-nawafil, sunnah-sunnah yang harus kita, yang semestinya kita ketahui untuk kesempurnaan dan keafdalan daripada ibadah-ibadah kita. Dan termasuk juga di tengah wabah seperti ini banyak aturan-aturan syariat Islam yang harus kembali kita tegakkan dan kita lakukan ya. Itulah sebenarnya ketika ada hal seperti ini mengajarkan dan semestinya menjadikan kita kembali kepada syariat Islam, bukan justru menutup syariat Islam, tidak melakukan syariat Islam. Jangan. Yang harus kita lakukan justru kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya ketika kita bersin, maka saya pernah contohin ada seorang jamaah dari Blok S itu, dia sakit tipes 4 bulan sampai habis badannya, ada muntah mulu, madu pun nggak bisa masuk juga. Jadi ya, dia cerita ketika di rumah sakit lalu tiba-tiba dia bangkis bersin. Nah, Nabi ngajarin kalau kita bangkis atau bersin itu, maka ucapkanlah apa? Alhamdulillah. Maka keluarlah puluhan ribu virus, puluhan ribu bakteri keluar, puluhan ribu penyakit keluar ketika kita ngucapin Alhamdulillah. Itu sunnah ya. Mohon maaf, mungkin ada orang yang masih ngendap ada virus di dalamnya. Kenapa setiap bersin bangkis dia nggak ngucapin? Biasa aja. Coba pikirin ya, masih jarang orang yang ketika ngucapin ketika bangkis dia ngucapin Alhamdulillah. Nah, maka kita rubah, tapi bahasanya sekarang mindset, cara ibadah kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi penangkalnya begitu ya. Ketika sekarang ini orang-orang yang dikatakan COVID memang lagi merebak lagi katanya, lalu orang
ditakut-takutin untuk tidak datang ke masjid, ke musola atau tempat-tempat ibadah. Nah, justru ketika kita sedang sakit atau kita sedang dilanda seperti ini, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya, seperti di antaranya tadi, dari cara bersin kita ucapin alhamdulillah, maka keluarlah ribuan penyakit, puluhan ribu penyakit virus dari tubuh kita. Kemudian yang mendengar sekitar kita mendengar orang ucapin alhamdulillah, maka kita jawab yarhamkallah atau yarhamkumullah. Kemudian kita jawab lagi nih yang bersin, gantian mensaut-sautan. Alhamdulillah dijawab yarhamkallah. Jawab lagi yahdikumullah. Jawab lagi wa yuslihu balakum. Pas impas sarang dua. Sarang dua masing-masing mendoakan. Ya. Yang bersin pertama alhamdulillah. Dijawab yang dengar yarhamkallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayang kepadamu. Terus nah, yang bersin doain lagi, karena ada bisa doain yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepadamu. Dijawab lagi yang terakhir, ditutup wa yuslihu balakum, dan mudah-mudahan Allah membaguskan keadaanmu, fisikmu, tubuhmu, kesehatanmu. Komplit, cakep gak? Kalau saling menjawab main saut-sautan, ya, memang burung doang main saut-sautan, ya, kicau mania. Ini sunnah Nabi, subhanallah, ya. Banyak orang ketika saat ini dia takut kena virus, takut didatangi kematian, maksudnya begitu. Ya, meskipun kita nggak boleh berkata, oh saya nggak kena COVID nih, nggak boleh. Ya, itu bukan COVID doang, semuanya penyakit juga nggak boleh kita sombong. Saya nggak kena emah nih, nggak bakal kena emah besok. Jadi bukan COVID doang makanya. Saya melurusin akidah kita, jangan kita seakan-akan takut banget. Ya, kita bukan takut. Ya, kita percaya ada bakteri penyakit, karena Allah turunin penyakit. Ya, apa juga kita nggak boleh. Oh, gue nggak bakal pusing, nggak bakal migrain, nggak bakal katanya. Migrain besok nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Migrainnya setahun bisa. Kenapa? Ketika dia sombong, maka berarti dia melawan takdir Allah, melawan ketentuan Allah. Jadi tidak boleh berkata seperti itu, tapi cara hidup kita harus kita perbaikin. Ya, sunnah kita kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak dipahami oleh orang banyak. Ya, ketika seperti ini, lalu dia takut didatangi kematian. Dimanapun kita ada, pasti kematian itu datang. Lagi musim ya, katanya banyak umat yang mati. Ya. Ketika kita berbicara tentang kematian, maka pakai cara yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan hari kiamat? Ketika berbicara hari kiamat, ditanya kiamat kan kehancuran, kebinasaan dan kematian semuanya, kemusnahan. Nabi nggak jelasin itu kapan kiamat, karena wallahu a'lam, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Dan bagaimana kejadiannya udah ada di dalam Al-Quran. Orang nanya bagaimana kapan hari kiamat, Nabi balik tanya. Berarti kan kalau bertanya tentang kematian, Nabi balikin lagi. Ma'a'dadta laha, apa yang kau persiapkan untuk kau bawa mati? Nah, kalau udah tahu dia mau mati, istilahnya diserang virus, penyakit, ada wabah begini, ngendep di rumah. Sehat nih yang sehat. Kalau yang sakit di rumah nggak apa-apa dah, kita doain, gitu. Kalau yang sehat, datang ke masjid, datang ke pengajian. Ya, emang sekarang ya nggak pakai pengumuman dulu dah. Ya, di grup nggak ada pengumuman dulu, tapi tetap jalan. Ya, pengumuman nggak pakai, tapi tetap jalan. Hari Kamis, hari Senin besok juga Al-Hikmah, insya Allah tetap jalan. Jumat besok juga tetap jalan. Mungkin nggak pakai pengumuman dulu, tapi udah pada tahu dah. Ya. Jadi untuk menjaga semuanya, ya menjaga yang lainnya. Jadi banyak daripada sesuatu yang harus diluruskan saat ini. Ada orang dia udah pakai masker, lalu dia ada cuci tangan, lalu dengan segala sesuatunya diikutin, apa dia itu menjamin? Ya. Betul, itu semuanya kita kerjain, kita lakukan, tapi tetap
kita harapannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sunnah Nabi lagi banyak yang menjadi obat buat kita, ya. Di antaranya adalah ini yang sebelum kita kemarin, ini waktu sebelum subuh yang disebut waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, di sini juga ada, alaikum biqiyamil lail, sunnah Nabi, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, tahajud yang dimaksud di sini, salat tahajud. Ada salat tahajud, ada salat qiyamul lail, beda tuh Pak. Kalau qiyamul lail menghidupkan malam, melakukan sholat sunnah pada waktu malam hari. Kapan itu malam? Setelah isya masuk, habis isya terus sampai sebelum subuh, itu namanya malam. Sholat orang melakukan qiyamul lail menghidupkan malam, dikatakan melakukan sholat qiyamul lail, itulah sholat yang dilakukan pada waktu malam hari. Tapi kalau dia ngerjainnya sebelum tidur, jam 11, jam 12 sebelum tidur, bahkan mau tidur sembahyang dulu dah, gitu. Macam-macam orang takut nggak sempat ntar katanya bangun tahajud, ya boleh silahkan. Sebelum tidur dia sholat sunnah pada waktu malam hari, disebutnya sholatul qiyam, sholat menghidupkan malam. Tapi baru disebut sholat qiyamul lail. Yang lebih dahsyat itu, yang lebih utama adalah sholat tahajud. Lihat. Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sama sholat yang dilakukan pada waktu malam hari setelah dia bangun dari tidur. Jadi kudu tidur dulu. Ya, tidurnya nggak mesti harus telentang, tengkurap, apalagi pelukan meguling, bisa nggak bangun begitu. Kalau ulama salafus saleh dulu tidurnya itu nggak pakai begitu, tidurnya tidur duduk aja udah. Kalau kita lain, spring bed udah tipis dikit kita cari di pasar Lenteng. Nah, spring bed yang enak banget, udah tipis banget nih katanya. Biar tidur enak ganti kita. Ya, AC udah panas, cuci dah, tidur gerah banget, nggak bangun. Ya. Setelah kita tidur, kenapa? Nah, di sini kita baca juga. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Apa itu qiyamul lail? Khususnya salat tahajud. Jadi salat tahajud setelah kita tidur, biar kata sebentar banget, cuma 10 menit. Tapi tidur, bukan ngantuk ya, bukan ngantuk. Tidur itu udah nggak dengar sama sekali. Itu namanya tidur. Jadi tidur itu hilangnya semua, mengendornya, istisyar katanya. Istirkha, mengendornya seluruh urat dan otot kita. Udah kendor, nah tuh kita udah nggak dengar sama sekali. Itu namanya tidur. Sebab beda sama ngantuk. Kalau ngantuk masih dengar orang berisik. Ngantuk gitu, ya. Nah, ngantuk nih misalnya, kedengaran yang Ustaz lagi ngomong apaan, gitu. Itu namanya masih ngantuk, meskipun nggak jelas, tapi masih kedengaran suara. Itu namanya ngantuk. Tapi kalau udah kosong dah tuh dengar apaan, itu udah ngantuk, tidur itu namanya. Nah, setelah dia tidur, dia bangun. Lalu dia sholat. Maka saya sering sampaikan, jangan menganggap susah sholat tahajud. Jangan dikiranya tahajud itu harus jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4. Ya bagus kalau bisa bangun lebih banyak waktunya. Tapi minimal orang itu dikatakan menghidupkan malam dan juga melakukan sholat tahajud, dia bisa bangun setengah jam sebelum subuh. Lalu dia bersuci, dia wudhu atau dia mandi. Lalu dia pakai pakaian yang rapi. Pakai pakaian yang rapi Pak. Dengan tahajud kayak kaos oblong aja. Habis begadang tadi malam pakai juga itu. Debu tengik itu, debu keringat, ya.
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Disuruh sembahyang di rumah pakai baju gamis nggak apa-apa, cakep. Baju kokok gitu dah, misalnya kokok siapin, ya. Juga kokoknya ganti, jangan 3 tahun entu aja kan. Ganti seminggu ganti atau 3 hari ganti, berapa hari ganti dah. Ya, karena itu bagian daripada penghormatan kita waktu kita menghadap Allah. Salat dia nggak banyak salatnya, cuma dapat 2 rakaat. Habis 2 rakaat azan subuh, maka kita sudah dikatakan orang yang melakukan salat tahajud. Susah gak? Susah gak? Gampang bagi orang kuliah subuh. Orang yang teler di luar noh, ini masih belum bangun gini hari, ya. Susah, berat banget itu. Ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada. Ya. Jadi kita doain mereka saudara kita, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nih, dalam hadis ini, hadis tentang sholat tahajud, di sini manfaat yang luar biasa. Nanti juga tujuannya memotivasi. Kalau kita lagi malas bangun, ingatnya hadis, jadi mau. Dan tadi minimal itu menjelang subuh, sepertiga malam terakhir, kan gitu. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, yang dimaksud adalah salat tahajud, ya. Kenapa? Yang pertama, fa innahu da'bus salihin. Karena sesungguhnya salat tahajud itu apa? Da'bus salihina qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Siapa orang soleh? Sebelum jauh orang tua kita dah. Bapak-bapak kita kalau tahajud bangun, tiap malam bangun. Itu nyontoin buat kita anaknya, buat nyontoin bininya, bahwasanya nih lakinya bangun malam. Ngapain? Bayang kan nonton bola kan. Rajin banget, kopi, bangun tidur kopi, klok, ya. Kata bini di kamar, tumben nih deh, tumben, kopi lagi katanya, dengerin deh di kamar, atau nyetel TV, bola dia tonton. Dulu bola bundar, ya, sampai sekarang bundar juga dilihatin, mau diapain lagi? Bangun, ya. Da'bus salihin. Tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh dulu. Guru-guru kita, semua para ulama as-salafus saleh. Kalau ulama salafus saleh, ya tahajudnya nggak kayak kita tadi, kelasnya terakhir doang. Ulama salafus saleh ngidupin malamnya full dari habis isya sampai mau subuh. Makanya sering kita dengar mereka bisa melakukan sholat 1000 rakaat, ribuan rakaat. Jadi bukan pertengahan malam doang, dari habis isya bayang terus itu. Benar-benar kalau kita kelas cere dah nggak apa-apa. Ya, belakangan tadi. Nah, kalau kita mau dikatakan orang saleh juga, maka kita ingat, kan kita pengen dibilang orang saleh, orang baik, orang yang baik, orang yang mulia, terhormat di sisi Allah, orang saleh. Nah, maka kita ingat, ya Allah, bangun masa mau dibilang orang saleh kagak bangun malam. Nah, karena ciri-ciri orang saleh kebiasaannya adalah bangun malam, tahajud khususnya untuk melakukan ibadah. Wa muqarribatun lakum ila rabbikum. Yang kedua, tahajud itu apa ya? Mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Jadi tahajud itu posisi yang terdekat kita kepada Allah. Di tengah orang lagi pada sibuk, lagi asyik tidur, terlelap dengan tidurnya, dengan mimpinya, dengan asiknya guling, selimut dan macam-macamnya, fasilitas, kita bangun. Ketika kita bangun, kita mendekatkan, kita sholat, maka dikatakan kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa muqarribatun, dan itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Bahasanya lagi, kalau kita ngomong dalam hati kita, pengen dekat sama Allah, nah bangun dah malam. Nggak banyak-banyak tadi, minimal 2 rakaat. Tuh, muqarribatun ila rabbikum. Ya. Kalau emang kita mau dikatakan dan mau mendekat kepada Allah, ini diantaranya tambahannya, sifatnya yang tambahan, yang sunnah, yaitu bangun dalam sholat tahajud kita. Yang ketiga, wa mukaffiratun lisayyi'at,
dahsyatnya salat tahajud menghapuskan dosa-dosa, melebur dosa. Dosa-dosa kita habis. Dengan apa? Dengan sebab salat tahajud doang. Dia belum baca doa tuh, orang udah keburu azan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, subuh. Belum doa dia minta ampunan kepada Allah, belum doa istighfar. Cukup katanya salat tahajudnya sebagai mukaffarah lisayyi'at. Jadi disebut juga tahajud adalah, salat tahajud adalah amalan atau ibadah yang menghapuskan dosa. Selesai 2 rakaat, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab ngerjain salat tahajud doang. Belum dia berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa manhatun 'anil itsmi. Keistimewaan daripada tahajud, wa manhatun 'anil itsmi, mencegah diri kita dari berbuat maksiat. Obat menghilangkan kemaksiatan maka salat tahajud. Insyaallah salat tahajud 2 rakaat tiap malam dia rutin. Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, karena Allah yang balikin hatinya itu. Yang tadinya doyan banget tuh nyawer, doyan banget tuh macam-macam dah maksiat, ya, doyan banget tuh ikut judi macam-macam, ya, maka Allah bolak-balikan hatinya, Allah balikin lalu hatinya lurus, insyaallah nggak suka lagi, nggak ada kepinginan lagi untuk melakukan kemaksiatan. Obatnya wa manhatun 'anil ismi. Yang terakhir dalam hadis Nabi, keistimewaan daripada tahajud adalah wa mataradatun lidda 'anil jasad. Nih dia, penolak dari penyakit tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lagi sakit bisa bangun sembuh dengan sholat tahajud kita. Kita sehat sholat tahajud, insya Allah makin sehat. Hadis Nabi yang ngomong, bukan ustaz. Wa matradatun lidda fil jasad, anil jasad, menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Sholat tahajud tuh, ya. Kok bisa? Apa hubungannya? Iya, ini urusannya Allah udah. Karena Allah udah sayang, Allah udah bangga sama orang yang bisa sholat tahajud, maka dihindarkan dari sesuatu yang dia takutin. Apaan sekarang? Virus. Sholat tahajud ini kagak ngetem mulu di kasur, numpuk tuh bakteri, ya. Nah ini, jadi tadi saya bilang di awal, cara hidup kita kembali kepada Rasulullah, ya. Ya, kita lakukan semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita yakin semuanya ada penyakit, ada wabah, ada virus, ada bakteri, ada yang memberikan juga obatnya. Karena Allah menurunkan penyakit, juga Allah menurunkan obatnya. Obatnya gimana? Tibbun nabawi, pengobatan Rasulullah nih, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna man shalla ba'da al-'isya faqad qama min al-lail. Masih keterangan tentang salat tahajud. Ketahuilah katanya, sesungguhnya orang yang telah salat, yang melakukan salat sunnah setelah isya, faqad qama min al-lail, maka sungguh orang itu dikatakan telah menghidupkan malam. Tapi belum tahajud, baru ngidupin malam karena dia belum tidur ini, ya. Wa qad kana ba'du salaf yusalli wirdah min awwalil lail. Nah, itu dia. Dan sungguh para ulama as-salafus saleh, sebagian para ulama itu menjadikan wirid kebiasaannya, yaitu menghidupkan malam, salat-salat sunnah dari awalul lail, dari awalnya malam, dari habis isya. Walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitan. Tetapi ketika bisa bangun dari setelah tidur, itulah yang besarnya pahala yang disebut tahajud. Kenapa? Irghamun lisyaitan, melawan, berontak dari setan. Kalau tadi dari habis isya dia belum tidur lalu bisa sholat, itu masih bisa, nggak ada godaannya, masih gampang, ya. Tapi kalau udah tidur itu kan yang bikin enak setan. Dalam hadis disebutin ketika kita mau tidur, kepala kita dilus-lus, Pak.
Berasa gak? Itu gurih-gurih, nak banget tuh, ngantuk-ngantuk lah tuh. Itu dilus sama setan. Diikat pakai 3 ikatan. Bithalasati uqad. Jadi kita tidur diikat. Menyikat, dilihatin ntar mana ikatannya, kagak ada. Ikatan setan itu. Setan ikat 3. Supaya apa? Sambil setan mengatakan tulal lail, malam panjang. Padahal udah mau subuh tuh. Bawaannya dekatnya masih panjang aja. Masih baru jam 1. Nggak taunya udah azan. Itu memang bisikan setan, tiupan setan, ditiup nih gitu. Ditiup nih setan. Diikat 3. Maka ketika dia bisa bangun malam, dibangun dari tidur yang pertama dibaca doa. Doa bangun tidur dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Copot tuh ikatan yang pertama. Kendor dia. Tuh copot aja udah. Ikatan pertama copot. Dengan kita baca doa bangun tidur. Lalu masuk kamar mandi, dia wudhu, dia bersuci dah. Dia berwudhu, copot ikatan yang kedua. Tinggal berapa? Tinggal 1, ikatan masih ada. Salat sunnah 2 rakaat minimal. Nggak harus 2 ya, saya sering sentuhin, minimal. Dengan dia salat, maka copotlah ikatan yang terakhir. Ketika orang itu udah tahajud, hilang copot tuh ikatan-ikatan setan, maka kata ulama, teranglah hatinya pagi harinya. Makanya orang sekarang banyak kesel, banyak sumpek, masih banyak ikatan setan belum dibukain sama dia. Agak tahajud, bangun langsung WA, langsung berangkat naik motor. Baca doa kagak, wudhu kagak, bayang kagak, tuh bilang aja, no ikatan setan paling lu masih ada no. Nah. Marah mulu bawaannya, sumpek mulu, stres mulu. Tenang aja udah, obatnya udah dikasih sama Nabi. Urusan penyakit serahin sama Allah semuanya. Ikhtiar kita pakai. Konsep hidup pakai cara Rasulullah. Ya. Keluar dari rumah kita sehat, yakin Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep udah. Ya. Salaman, kerjain salaman terus. Jangan nggak pakai kagak. Salaman. Subhanallah. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah yang luar biasa. Ini katanya, ketika bisa bangun dari tidur ketika malam hari untuk salat tahajud, itulah yang dikatakan irghamun lisyaitan. Melawan setan tadi, nyopotin ikatan-ikatan setan. Maka ada adabnya katanya. Kalau mau tidur juga, kan tadi kita dilus-lus sama setan. Kemana malaikat? Ada di samping kita kalau kita baca doa. Nah kalau nggak baca doa, ya udah, setan yang berkuasa udah. Dalam hadis disebutin, ketika orang mau berangkat tidur lalu dia baca doa, maka di samping kepalanya ada malaikat. Tuh. Misal ngimpinya horor mulu, nggak pernah baca doa, ngimpi dikejar-kejar debt collector, ngimpi dikejar-kejar utang, baca doa dah, tidur enak, gitu. Minimal yang sering diajarin Nabi yang paling gampang tuh, mau doa mau tidur apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, ahya, bismillah, ayat kursi. Bismillah itu baca ayat kursi, karena urutan dari Al-Quran itu ayat kursi dulu, baru kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Itu yang paling standar lagi. Kalau mau kompletan lagi banyak ya, baca surah-surah yang lain. Itu diantaranya kalau mau standar aja dah ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ayat kursi, kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Nanya lagi dia, kenapa? Belum kelar dah tidur, enak namanya udah. Belum kelar dah tidur, mau ngantuk banget, cakep. Akhir mulutnya dia masih ngucapin lafaz-lafaz Al-Quran. Daripada lagi tidur, Maggie Jet dinyanyiin. Maniak banget di dangdut, ya. Headsetnya dengerin, wah lagu model sekarang tuh barat-baratan. Ngerti juga kagak, ya. Buang model zaman dulu, baca doa mau tidur ya. Kenapa? Ketika tidur kita baca doa, malaikat di kepala kita. Hadis Nabi itu, insya Allah jaga. Kalau meninggalnya husnul khatimah. Kalau ada yang mau iseng rumah kita, ada malaikat, tenang aja udah. Malaikat gede banget Pak, atu aja gede banget ya. Maling udah takut banget itu
setan, makhluk-makhluk halus, semuanya hilang. Kenapa? Kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadatun lin nafsi, ya. Dan ketika orang bisa bangun malam untuk sholat tahajud, itulah yang dikatakan mujahadah, melawan hawa nafsu. Nafsu apa? Tidur. Nafsu tidur. Melawan hawa nafsu itu mujahadatun nafs. Wasirrun ajibun, itulah tahajud yang dikatakan sholat tahajud yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian waktu malam, khususnya sepertiga malam yang terakhir, maka tahajjud Allah. Apa itu katanya? Dalam tafsir ayat sholatut tahajud, lakukanlah sholat tahajud. Berarti apa kalau sholat tahajud? Tidur dulu biar kata dikit. Nafilatan lak, apa hukumnya? Sebagai ibadah sunnah. Saya sering artiin nafilatan lak bisa diartiin sebagai keuntungan bagimu, karena yang namanya sunnah untung semua. Sunnah itu untung kita. Saya sering kemarin sampaikan di Masjid Al-Hikmah, sunnah itu untung, maka diartiin bisa nafilatan lak sebagai keuntungan bagimu, keberkahan bagimu, dan keutamaan bagimu. Tuh untungnya di situ. Nah yang terakhir katanya, gimana nih kalau kita lagi bangun malam, gimana kita mau lihat Allah sama malaikat, gimana katanya terakhir? Wa fil ma'thur, di dalam asar ucapan para sahabat, innallaha ya'jibuhu minal 'abdi idza qama min firashihi wa baina ahlihi ila salatihi. Ingatin Pak, waktu kita jadi mau bangun malam, biar kata cuma sebentar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bangga, kagum. Tahu kagum? Kalau bahasa WA jempol begini. Oh. Di WA bisa 1000 kali gitu. Brrrr, gitu. Dan kalau aslinya cuma begini doang, ya cuma 2. Kalau mau banyak, lu lihat aja di WA dah, jempol gue nggak bisa kehitung. Ya kan? Kagum tuh, ya. Sungguhnya Allah kagum kepada seorang hamba ketika dia bangun dari tidurnya. Wah, ini ngadis potong doang dipakai sama yang nonton bola. Tuh, kagum tuh Allah, gue bangun malam, ya. Ada mau kencing doang nggak ada. Terusin hadis belum kelar. Wa baina ahli, di antara keluarganya dibangun untuk apa? Ila sholati. Jadi Allah bangga. Kalau mau dibanggain sama Allah, bangun malam. Ya, insyaallah ini lagi musim tadi yang penyakit, bangun malam semuanya. Ya, yang dulu nggak pernah, ayo bangun. Ya, jangan anggap susah, minimal cuma 2 rakaat sebelum subuh. Itu, ya. Kenapa Allah bangga? Allah kagum kepada orang yang bisa bangun dari tidurnya, dari kasurnya untuk sholat. Ila sholatihi ay doa, karena sholat itu artinya doa, untuk berdoa kepada Allah, itu maknanya. Lalu apa yang kedua? Wa yubahi bihi malaikatah, dan Allah berbangga kepada para malaikat. Malaikat dipanggil, Jibril dengerin nih, khususnya pentolannya itu Jibril. Semua malaikat dikumpulin. Kenapa? Ini aku bangga kepada si fulan yang bisa bangun dari kasurnya yang empuk banget, yang mereknya King Coil, gitu begitu. Dan pada di pelangnya ada tuh tulisan doang, beli juga kagak. Dia bisa bangun tuh dari kasur yang cakep banget. Aku bangga amana orang yang mau sholat berdoa kepadaku. Subhanallah. Ingat itu hadis. Ini tujuannya ngaji. Ingat hadis-hadis Nabi, jadi mau memotivasi kita melakukan kebaikan. Wa yaqbalu alaihi, dan kalau udah begitu katanya, maka Allah menerima apa yang diminta, yang diinginkan oleh orang ini. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah bilang, hal min da'in, siapa yang berdoa aku ijabah, yang bertaubat aku terima taubatnya, yang mau minta hajat aku kabulkan hajatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi hidayah buat kita, menjadi semangat buat kita untuk kita terus menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita semuanya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.